Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada pertemuan ketiga pembelajaran matematika kali ini, kita akan belajar materi baru yaitu sistem koordinat kartesius. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita pelajari yang pertama adalah kedudukan titik pada bidang koordinat. Pada materi ini, yang akan kita pelajari yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan bidang koordinat, sedangkan yang kedua adalah kedudukan titik pada bidang koordinat serta cara menggambar titik pada bidang koordinat. Bidang koordinat. Bidang koordinat adalah bidang yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan koordinat suatu titik yang terbentuk oleh dua garis bilangan yang berpotongan pada suatu titik. Dua garis bilangan tersebut yaitu satu garis bilangan horizontal yang mendatar dan disebut dengan sumbu X, satu garis bilangan vertikal atau tegak yang disebut dengan sumbu Y. Perpotongan dua garis bilangan tersebut disebut dengan titik pusat koordinat, yaitu ditandai dengan huruf 0 di mana huruf O di mana O itu adalah koordinat 0,0. Berikut ini adalah bidang koordinat. Bidang koordinat itu kan tadi dibilang terdiri atas satu garis mendatar dan berpotongan dengan satu garis tegak. Garis yang mendatar ini dinamakan tadi sumbu X, sedangkan garis yang tegak dinamakan dengan sumbu Y. Dan perpotongan antara kedua garis ini menemukan satu titik, yaitu titik O. Di sini ya. Karena garis yang di sini adalah garis bilangan, maka terdiri dari bilangan-bilangan yang di sebelah kanan perpotongan ini, sebelah kanan titik O itu adalah bilangan positif. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah bilangan negatif, dimulai dari angka negatif 1. Perlu diketahui jarak setiap angka pada bilangan ini harus sama. Di sini saya contohkan jaraknya adalah 2 kotak, jadi harus sama. Maka usahakan menggunakan buku dengan kertas berpeta. Sedangkan sumbu Y ini juga garis bilangan, yang atas ini adalah bilangannya positif 1, 2, 3, 4. Ini sama, saya tulis sampai 4. Ini juga sama. Kalau tadi jaraknya adalah 2 kotak, ke atas ini juga 2 kotak setiap angkanya. Sedangkan yang di bawah adalah angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang kedudukan titik pada bidang koordinat. Titik itu pada bidang koordinat digambarkan dalam bentuk X, Y, dalam kurung X, Y. Biasanya disebut dengan titik koordinat. Jadi kalau ada X, Y berarti angka di dalam kurung yang di depan ini adalah yang melekat di sumbu X dan yang di belakang yang melekat di sumbu Y. Ini titik koordinat terbentuk dari perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Dengan adanya titik koordinat, maka bidang koordinat dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran itu sendiri adalah daerah yang terjadi akibat perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti ini. Karena perpotongan sumbu X dan sumbu Y ada 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 ini X dan Y-nya sama-sama positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Saya garis bawahi lagi, angka nanti yang di depan sendiri ini
adalah punyanya X dan yang di belakang punyanya Y. Sedangkan jika X sama Y sama-sama negatif, maka terletak pada kuadran 3. Dan yang terakhir adalah kuadran 4 di mana X-nya positif, Y-nya negatif. Saya contohkan di sini. Yang pertama, titik 7,4 berarti terletak pada kuadran 1. Kenapa pada kuadran 1? Karena X-nya sama dengan 7, di mana 7 itu positif, dan Y sama dengan 4, Y-nya positif, sama-sama positif, maka terletak pada kuadran 1. Yang kedua, negatif 7,4, berarti karena X-nya negatif dan Y-nya positif, maka terletak pada kuadran 2. Sedangkan ketiga, negatif 7,4 sama-sama negatif, maka terletak pada kuadran 3. Dan yang terakhir, 7,4 positif negatif, berarti kuadran 4. Jika digambarkan pada bidang koordinat, titik-titik tersebut seperti ini. A kuadran 1, B di kuadran 2, C di kuadran 3, dan D di kuadran 7. Bagaimana cara meletakkan A, B, C, D, titik A, B, C, D? Berikut ini kita akan belajar cara menggambar titik koordinat. Contoh ke-1. Ada titik A, titik A 4,5 di mana X-nya itu 4 dan Y-nya sama dengan 5. Cara menggambar titik pada bidang koordinat. Ini bidang koordinatnya ya. Langkah yang pertama adalah tarik garis patah-patah tegak yang melalui titik X. X-nya 4. Jadi kita tarik garis yang melalui X4 di sini. Nah, ini kita tarik garis. Sedangkan yang kedua, Y sama dengan 5, berarti kita tarik garis mendatar di Y sama dengan 5. Y-nya di sini. Tarik garis. Nah, perpotongan garis 1 dan 2 ini yang dinamakan titik A5,4. Ya, saya ulang lagi, perpotongan garis X sama dengan 4 dan garis Y sama dengan 5 ini yang dinamakan titik A5,4. Contoh yang kedua, contoh 1 yang kedua, kita akan menggambar titik B negatif 3,6 di mana negatif 3 ini adalah X dan negatif 6-nya adalah Y. Cara menggambar titik B pada bidang koordinatnya ini. Langkah yang pertama sama, kita tarik garis X-nya dulu. X-nya adalah negatif 3. Berarti di sini, ini kan sumbu X, berarti kita cari negatif 3-nya di sebelah kiri. 0, di sini kita tarik garis. Yang kedua, kita tarik garis mendatar di Y sama dengan 6. Garis mendatarnya di sini Y sama dengan negatif 6. Kita tarik garis. Perpotongan titik ini yang dinamakan titik B negatif 3,6. Jadi perpotongan garis tersebut akan membentuk titik. Contoh kedua. Di sini ada bidang koordinat dan ada titik A, B, C, D, E, F. Yang ditanyakan adalah kita akan menentukan letak posisi titik-titik di samping. Jawabnya, kita akan menentukan titik A terlebih dahulu. Caranya, perhatikan titik A. Kita perhatikan titik A-nya di sini. Langkah yang kedua, dari titik A kita tarik garis ke sumbu X. Jadi titik A, sumbu X-nya ternyata ada di bawah, berarti kita tarik ke bawah. Ternyata bertemu pada sumbu X sama dengan negatif 4. Yang kedua, perhatikan lagi titik A-nya. Kita tarik garis ke
menuju sumbu Y, berarti ke kanan. Ternyata memotong Y sama dengan 5. Jadi titik A tadi memotong X di negatif 4 dan memotong Y di 5, maka A-nya adalah negatif 4,5. Jadi nanti cukup ditulis A sama dengan negatif 4,5. Jadi bukan X sama dengan negatif 4, Y sama dengan 5. Bukan seperti ini. Menulisnya cukup A, negatif 4,5. Yang kedua, kita akan mencari titik B. Nah, seperti langkah pertama yang titik A, kita perhatikan titik B-nya dulu. Kita tarik garis ke sumbu X, berarti sumbu X-nya karena di atas, berarti tarik garisnya ke atas. Nah, ternyata memotong di negatif 6. Kemudian tarik garis yang menuju sumbu Y. Ternyata memotong di negatif 3. Berarti titik B-nya adalah negatif 6, negatif 3. Sekarang kita akan menentukan titik C. Sama caranya dengan tadi, kita perhatikan titik C-nya. Kita akan menuju X, sumbu X berarti ke atas. Ternyata kalau kita tarik ke atas, sumbu X-nya menuju angka 0. Berarti memotong X di 0. Dan cara kedua tadi, kita akan menarik garis ke sumbu Y. Ternyata dia tidak bisa menarik garis ke sumbu Y karena letak C ini terdapat pada sumbu Y yaitu negatif 2. Ketemu C-nya yaitu 0, negatif 2. Dengan cara yang sama, nomor 1 dan 3, maka ketemu titik D-nya negatif 5,4, E negatif 6,0, dan F sama dengan 3, negatif 7. Demikian pembelajaran kali ini. Selamat belajar, jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.